Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Ada kabar menghebohkan lagi nih teman-teman, yang datang dari pabrikan geng ijo. Nah, siapa lagi kalau bukan Kawasaki ya kalau udah ngomongin geng ijo. Nah, sekarang tanggal berapa ini? 27 Maret 2023, PT Kawasaki Motor Indonesia resmi merilis produk terbarunya, dan ini pertama di Indonesia dan pertama kalinya juga ya teman-teman di CC yang segini gitu loh. Jadi motor tersebut adalah New Kawasaki Ninja ZX4RR nih teman-teman. Wah, gurih banget pokoknya lah. Jadi untuk perilisannya dilakukan online ya teman-teman di akun YouTube-nya Kawasaki Indonesia pada jam 10 tadi, jam 10 siang ya. Sebelum gua bahas lebih dalam lagi, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dulu ya, supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya nih. Oke, langsung kita lanjut aja. Jadi sebenarnya di Indonesia ini perilisan si ZX4RR-nya termasuk cepet banget ya teman-teman. Kenapa gue bilang cepet? Karena ZX4RR ini pertama kalinya itu dirilis 2 bulan lalu teman-teman di Amerika. Terus berlanjut di Thailand, terus negara yang ketiga Jepang. Nah yang keempat ini ada di Indonesia teman-teman. Jadi cuma 2 bulan sudah masuk ke Indonesia, itu sudah termasuk cepat menurut gue ya. Emang dah, kalau urusan motorsport Kawasaki udah jagonya banget, udah rajanya banget ya teman-teman. Jadi si Kawasaki Ninja ZX4RR ini di Indonesia dibanderol 239 jutaan nih teman-teman. Dan pada batch pertama dijual hanya 40 unit nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan nih buat teman-teman yang mau beli si ZX4RR. Tapi ini sistemnya bukan dulu-duluan gitu ya teman-teman. Jadi ada sistem namanya raffle atau diundi. Kalau mau tahu gimana cara ikutan raffle-nya, teman-teman kunjungin aja Instagram resminya Kawasaki Motor Indonesia ya. Di situ udah dijelaskan kok. Jadi untuk 40 unit ini dibagi teman-teman ke beberapa daerah. Jadi salah satunya di Jabodetabek itu hanya kebagian 15 unit. Jadi sisanya akan dibagikan ke kota-kota atau area lain 15 unit juga pokoknya teman-teman. Jadi memang seterbatas itu alias limited edition ya. Waduh, kenapa nggak diproduksi langsung banyak? Nah itu gua nggak tahu teman-teman, tapi kemungkinan besar karena untuk produksi si Ninja ZX4RR-nya sendiri itu bukan di Indonesia, melainkan di Thailand teman-teman. Jadi CBU dari Thailand. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, ada bedanya nggak nih ZX4RR versi Amerika, Thailand, dan Jepang? Jadi jawabannya tuh ada teman-teman. Nanti akan gua bahas juga di video kali ini ya. Tapi gua mau ngebahas secara desainnya dulu. Sama seperti yang udah dirilis sebelumnya di Amerika, Thailand, dan Jepang, secara umum bentuk Kawasaki Ninja ZX4RR-nya ini dihadirkan menggunakan platform bentuk fisik yang mirip banget. Malah emang sama banget dengan ZX25R. Terutama di desain terbarunya yang menggunakan end muffler samping panjang nih teman-teman. Karena untuk versi sebelumnya kan pakai knalpot model underbelly ya. Nah, yang jadi pembeda kalau dibandingkan sama versi Amerika, Thailand, dan Jepang, untuk yang versi Indonesia ini mengadopsi mesin berkubikasi lebih tinggi dengan kubikasi 399 cc dengan konfigurasi tetap 4 silinder segaris DOHC berpendingin cairan nih teman-teman. Untuk pistonnya memiliki ukuran piston bore stroke 57 x 39,1 mm. Dengan spesifikasi mesin tersebut, ZX4RR ini dapat memuntahkan tenaga maksimal sampai 77 PS nih teman-teman. Dan itu kondisi ram airnya belum keadaan on ya. Kalau ram airnya udah on atau diberi tekanan itu meningkat jadi 80 PS. Ngeri banget kan teman-teman? Jadi kenapa bisa versi Indonesia lebih tinggi sama kayak si ZX25R atau CBR 250RR ya, yang di Indonesia itu lebih tinggi secara power dibandingkan dengan di negara lain. Karena memang regulasi euronya di Indonesia tuh masih di bawah negara-negara lain teman-teman. Jadi otomatis mesinnya masih bisa dimaksimalkan lah gitu ya. Kalau di negara-negara lain malah kayak dikompres gitu loh, supaya regulasinya tuh sesuai.
Kalau soal fiturnya gimana nih Min? Nah, jadi fiturnya seperti ini ya teman-teman dari ZX4RR 2024-nya. Jadi untuk rangkanya atau sasisnya menggunakan tralis frame superb handling sasis. Untuk sasis ini serupa dengan Ninja ZX10R dan ZX6R yang mampu memberikan kemudahan bermanuver, keseimbangan berkendara yang maksimal, serta karakter handling super sport yang luar biasa. Fitur selanjutnya, untuk ZX4RR ini di bagian sok belakang menggunakan horizontal backlink rear suspension dari Showa BFRC yang sama dengan ZX10R nih teman-teman, dan bisa disetting juga nih, bisa di adjustable ya. Jadi untuk kualitas suspensi horizontal backlink ini mampu meminimalkan efek panas dari mesin atau knalpot. Jadi menghasilkan peredaman yang stabil serta memberikan kenyamanan saat berkendara. Fitur selanjutnya ada pada bagian roda depan ya teman-teman. Jadi untuk sistem pengeremannya sudah menggunakan dual front disc yang menambah tenaga pengereman yang telah disesuaikan juga pada rentang kecepatan Ninja ZX4RR ya teman-teman. Jadi membantu pengendara untuk mengkontrol kecepatan saat melintasi tikungan. Beralih ke bagian kemudi, untuk fiturnya ini ada di bagian speedometer ya teman-teman, yang sudah menggunakan all digital TFT color instrumentation yang memberikan tampilan yang canggih dengan kualitas tinggi. Udah gitu dilengkapi juga dengan mode sirkuit yang berfungsi untuk menghitung lap serta tampilan informasi terkait lap dengan posisi yang mudah untuk dilihat. Ditambah lagi, new Kawasaki Ninja ZX4RR-nya memiliki fitur smartphone connectivity yang memudahkan pengendara untuk terhubung dengan kendaraan melalui aplikasi Radiology The App. Fitur yang tersedia yaitu Vehicle Info, Riding Log, Telepon Notice, dan Tuning General Setting. Fitur menonjol yang terakhir yang ada pada new Kawasaki Ninja ZX4RR adanya fitur Kawasaki Quick Shifter nih teman-teman. Jadi Quick Shifter itu memungkinkan adanya perpindahan gigi tanpa kopling untuk akselerasi dan deselerasi yang cepat dan mudah. Saat berakselerasi, sistem mendeteksi bahwa tuas persneling telah diaktifkan dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk memutus kunci kontak agar gigi berikutnya dapat masuk tanpa harus menggunakan kopling. Selama deselerasi, sistem kaki es ini secara otomatis mengontrol kecepatan engine dan memungkinkan pengendara menurunkan gigi tanpa mengoperasi kopling. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman spesifikasi fitur dari new Kawasaki Ninja ZX4RR-nya. Jadi untuk harganya sudah gue infokan tadi di awal di angka 239,9 juta, dan untuk tipenya dan warnanya cuman ada satu kalau di Indonesia teman-teman, cuman kebagian yang ZX4RR yang motif KRT Edition. Dah, cuman satu itu aja, yang versi standarnya kita nggak kebagian. Ya bagus juga sih kita dapat yang versi paling tingginya gitu loh. Terlebih lagi pasti teman-teman penasaran banget sama suaranya. Nah kebetulan gue udah ngerilis video cek soundnya ya si ZX4RR-nya pada saat perilisan pertama kali di Amerika kalau nggak salah. Nah nanti videonya akan gue taruh di outro atau teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya aja untuk cek sound dari ZX4RR-nya. Kalau menurut kalian gimana mengenai new Kawasaki Ninja ZX4RR-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.